Di Hong Kong tahun 80-an, ada satu nama perempuan yang membuat penonton bioskop berdebar. Di layar ia tegas, berseragam polisi, menendang, memukul, dan menggulung penjahat tanpa ekspresi berubah. Namanya Sybil Hu, atau yang dikenal jutaan orang Asia sebagai Madam Wu. Dari film The Inspector Wears Skirt, tapi dibalik karakter polisi wanita paling tangguh di film Hong Kong itu, tersimpan kisah cinta yang bahkan lebih dramatis dari semua film yang pernah ia bintangi. Dua pernikahan, dua laki-laki yang sama-sama pernah mendekam di balik jeruji besi. Yang pertama, bos geng terbesar di Taiwan yang mencintainya sejak kecil dan mati ditembus peluru di jalanan. Yang kedua, pejabat tinggi Hong Kong yang kemudian ditangkap FBI di bandara New York. Ini bukan skrip sinetron, ini hidup nyata Sybil Hu. Sebelum kita bicara soal cinta dan luka, kita harus tahu dulu siapa perempuan ini. Sybil Hu, nama aslinya Hu Huingzhong, lahir 4 Mei 1958 di Taipei, Taiwan. Ia tumbuh di sebuah kampung militer bernama Juanchun, pemukiman yang ditempati keluarga-keluarga tentara yang ikut pindah ke Taiwan dari daratan Cina setelah Perang Saudara. Ayahnya seorang profesor universitas, ibunya pegawai pemerintah, rumah tangga terpelajar, tapi hidup sederhana. Dari latar belakang itulah karakter Sybil terbentuk. Perempuan berpendidikan, berpendirian keras, dan tidak mudah goyah. Ia masuk Universitas Nasional Taiwan mengambil jurusan sejarah. Disinilah jalan hidupnya berbelok. Saat masih kuliah di usia 20 tahun, ia dipilih untuk membintangi film Your Smile Face pada tahun 1979. Film itu meledak bukan hanya di Taiwan. Ia menjadi film Taiwan dengan pendapatan tertinggi di Hong Kong pada saat itu. Sybil Hu langsung menjadi bintang. Dari situ ia terus berkarya. Mulanya ia dikenal sebagai bintang film romantis yang lemah lembut, sampai ada yang menyebutnya sebagai penerus Brigitte Lin. Tapi Sybil punya rencana lain. Tahun 1984 ia pindah ke Hong Kong, berguru pada Sammo Hung, dan bertransformasi total menjadi bintang aksi. Seri My Lucky Star bersama Jackie Chan, 4 film Inspector Wears Skirt, lebih dari 70 film sepanjang karirnya. Ia bahkan pernah dijuluki aktris dengan bayaran tertinggi di Hong Kong, mengalahkan Li Qingxia. Ia adalah ratu di layar, tapi di luar layar kisah cintanya adalah labirin yang tidak mudah. Kita harus kembali ke Juanchun, kampung militer tempat Sybil lahir. Di sana ada seorang anak laki-laki yang tidak jauh dari rumahnya, namanya Tang Chong Seng. Mereka tetangga, mereka bermain di lorong yang sama sejak kecil, dan ketika SMA mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Tapi ibu Sybil melihat sesuatu yang tidak ia sukai. Tang Chong Seng meski tampan dan berani, bergaul terlalu dekat dengan dunia hitam. Lingkungan pergaulannya berbahaya, masa depannya tidak jelas. Ibu Sybil akhirnya memutus hubungan itu dengan tegas. Mereka terpaksa berpisah. Sybil mengikuti keinginan orang tuanya. Ia fokus kuliah, fokus berkarir, dan karirnya terbang tinggi. Sementara Tang Chong Seng, ia pergi ke arah yang berbeda. Ia benar-benar masuk ke dalam dunia kriminal. Ia mendirikan North Alliance Gang atau Geng Utara, salah satu kelompok kriminal paling berbahaya di Taiwan saat itu. Bermarkas di kawasan Biutiu, Taipei, Tang Chong Seng menjadi bos besar. Bertahun-tahun berlalu, keduanya menjalani hidup masing-masing. Sybil menjadi bintang Asia, Tang Chong Seng menjadi penguasa jalanan. Tidak ada kontak, tidak ada kabar, sampai tahun 1993. Sybil sedang berjalan di sebuah bandara, dan tiba-tiba ia berpapasan dengan kakak ipar Tang Chong Seng. Percakapan singkat terjadi, dan satu kalimat mengubah segalanya. Tang Chong Seng masih sendiri. Ia tidak pernah berhenti menunggumu. Sybil kembali menemui Tang Chong Seng.
dan perasaan lama itu hidup kembali. Tang Chong-seng tidak membuang waktu. Ia langsung melamar. Ia datang membawa uang tunai 5 juta dolar Taiwan sebagai simbol keseriusannya dan berjanji akan meninggalkan dunia kriminal demi Sibyl. Sibyl tergerak, ia menerimanya. Pada 12 Mei 1994, keduanya mencatatkan pernikahan secara resmi di pengadilan distrik Shilin, Taipei. Diam-diam, tanpa pesta, tanpa pengumuman, karena mereka tahu ibu Sibyl tidak akan setuju, dan mereka benar. Ketika Tang Chong-seng memesan sebuah perjamuan mewah untuk mengumumkan pernikahan mereka kepada media, ibu Sibyl mengetahui dan datang dengan satu misi, melarang keras. Pertengkaran hebat terjadi antara Sibyl dan Tang Chong-seng. Tekanan dari keluarga terlalu besar. Pernikahan itu akhirnya digugat dan keduanya berpisah lagi. Sibyl bahkan harus tampil di depan wartawan pada tahun 1996 secara resmi menyatakan, "Saya masih single." Sebuah kalimat yang terasa seperti memutus seutas tali yang sebenarnya belum pernah benar-benar putus. Tapi kisah Tang Chong-seng belum selesai di situ. Dan bagian inilah yang paling menyayat. Tang Chong-seng setelah kembali berpisah dari Sibyl dilaporkan benar-benar berusaha memenuhi janjinya. Pada 23 Januari 1997, ia bersama 11 anak buahnya menyerahkan diri ke kantor polisi kriminal Taipei, membawa serta bukti-bukti kejahatan. Ia menyerahkan diri, katanya, untuk membersihkan hidupnya agar bisa kembali layak mendampingi Sibyl. Tapi sudah terlambat. Sibyl sudah melangkah maju, dan pada 1999, hanya setahun setelah Sibyl menikah dengan laki-laki lain, Tang Chong-seng ditembak di jalanan. Ia tewas. Sibyl tidak hadir di pemakamannya. Ia kini sudah berstatus istri orang. Hadir di sana hanya akan menciptakan kontroversi yang tidak perlu. Maka ia menanggung duka itu sendiri dalam diam. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kutipan yang pernah diucapkan Tang Chong-seng sebelum ia meninggal masih beredar di media. Perasaanku kepada Sibyl tidak pernah berubah. Kita tidak tahu apakah Sibyl pernah mendengar kalimat itu, tapi siapapun yang mendengarnya pasti sulit untuk tidak merasakan beratnya. Sewaktu semua itu terjadi, ada seorang pria yang diam-diam memasuki hidup Sibyl dengan cara yang sangat tidak biasa. Namanya Patrick Hu Jingping, dokter mata terkemuka di Hong Kong, berpendidikan tinggi, sopan, bersih, dunia yang sepenuhnya berbeda dari Tang Chong-seng. Konon Patrick jatuh cinta pada Sibyl dan mencoba mendekatinya berkali-kali, tapi Sibyl tidak merespon. Sampai suatu hari ia mengetahui bahwa ibu Sibyl mengalami masalah serius pada matanya. Patrick entah bagaimana caranya mendapatkan kesempatan untuk menangani pengobatan sang ibu, dan hasilnya berhasil. Ibu Sibyl yang selama ini menjadi penjaga ketat kehidupan cinta putrinya akhirnya membukakan pintu untuk Patrick. Restu dari ibu yang sekian lama menjadi tembok itulah yang akhirnya melunturkan hati Sibyl. Pada tahun 1998, Sibyl Hu dan Patrick Ho menikah. Sibyl resmi meninggalkan dunia hiburan di puncak karirnya. Dengan nama bersinar di seluruh Asia, ia memilih untuk pergi menjadi istri lalu ibu ketika putri mereka lahir di tahun 2000. Kehidupan berubah sepenuhnya, dari karpet merah ke ruang keluarga, dari set film ke sekolah anak. Ketika media bertanya soal penampilannya yang berubah pada 2009, Sibyl tersenyum dan menjawab, "Saya ini ibu rumah tangga biasa, tidak peduli soal penampilan lagi." Selama hampir 2 dekade, hidupnya tenang, terasa seperti akhir yang bahagia dari sebuah perjalanan panjang. Tapi hidup Sibyl Hu rupanya belum selesai diuji. November 2017,
Patrick Ho ditangkap oleh agen FBI di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Dakwaan terhadapnya bukan perkara kecil. Patrick yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua sebagai LSM Energi yang didanai konglomerat energi Tiongkok bernama CEFC China Energy dituduh terlibat skema penyuapan senilai 2,9 juta dolar Amerika kepada pejabat Chad dan Uganda untuk mendapatkan keuntungan bisnis bagi perusahaan tersebut. Sebagian transaksi itu diatur di koridor-koridor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Desember 2018, juri menyatakan Patrick bersalah atas 7 dari 8 dakwaan. Maret 2019, hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 400.000 dolar Amerika. Sibel menghadapi situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Suaminya dibalik jeruji di Amerika, rekening dibekukan, reputasi porak-poranda, dan banyak teman lama tiba-tiba menjauh. Ia bergerak. Sibel menjual propertinya dengan harga di bawah pasar untuk membayar biaya pengacara. Ia menulis surat tangan 5 halaman dalam bahasa Mandarin, ditujukan langsung kepada hakim, memohon keringanan hukuman. Dalam surat itu, ia menggambarkan suaminya sebagai seorang pria berpengetahuan luas, berbaik hati, dan murah hati, seorang pria terhormat yang benar-benar tulus. Dan hakim yang mempertimbangkan latar belakang Patrick yang berasal dari keluarga miskin, prestasinya yang luar biasa, dan kontribusinya membantu pasien penyakit mata, akhirnya memilih untuk memberikan hukuman yang dinilai para ahli hukum sebagai sangat ringan untuk kasus sekelas ini. Juni 2020, Patrick Ho dibebaskan lebih awal karena perilaku baik di penjara. Saat media memotret Sibel, Patrick dan putri mereka makan bersama di sebuah restoran sederhana di Hong Kong. Tidak ada glamor, tidak ada kemewahan. Sibel terlihat lebih bahagia dari kapanpun. Dalam satu foto biasa itulah tersimpan makna yang dalam. Keluarga yang utuh adalah segalanya. Hari ini, di usia 68 tahun, Sibel Hu hidup tenang bersama Patrick dan putrinya. Sesekali muncul di media sosial, sesekali hadir di acara keluarga Sun Li, aktris besar Tiongkok yang ternyata adalah keponakan cicitnya. Dan sesekali ia berbagi satu kalimat yang terasa sangat berat untuk orang yang sudah mengalami semua ini. Kecelakaan dan hari esok, kita tidak tahu mana yang lebih dulu datang. Jadi hargailah hari ini. Itulah Sibel Hu, bukan sekedar aktris, bukan sekedar ikon aksi, tapi seorang perempuan yang hidupnya sendiri adalah film paling dramatis yang pernah ia bintangi.